Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, pada kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini kita akan melihat Bapak Kiai Haji Buya Syakur Yassin. Beliau memberikan pemahaman di saat pengajian tentunya saudaraku, di mana pemahaman ini sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah kita mendengar daripada penceramah, pendakwah ataupun daripada pihak ustadz, di mana Bapak Buya Syakur Yassin mengajarkan, memberikan informasi, bisa dikatakan ya, memberikan informasi kenapa bangsa Israel itu sangat sulit dikalahkan. Siapa di balik bangsa Israel ini? Kenapa bangsa Israel tidak bisa dikalahkan oleh negara manapun? Sampai ada banyak negara yang ingin menghancurkan bangsa Israel, tetapi bangsa Israel sampai hari ini masih berdiri teguh. Siapa yang memberikan pertolongan kepada bangsa Israel sehingga sampai hari ini bangsa Israel masih tetap berdiri teguh menjadi negara yang sangat kuat ya, dan negara yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara lain, terutama sekali bagi mereka yang ingin menghancurkan bangsa Israel bisa berpikir 1000 kali ya, kenapa bangsa Israel sulit dihancurkan. Nah, Bapak Buya Syakur Yassin memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mengikut pengajian beliau. Mari kita saksikan sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Yang jadi masalah kesulitan itu Palestina itu sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu di mana yang kalah? Dalam perangnya Israel melawan Arab, 21 negara melawan 1 negara. Sampai sekarang belum pernah menang Arab itu. Kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel. Nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi. Nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, cuma sembarangan lagi. Iya, tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Jadi begini, orang Israel itu mengklaim mereka itu tanah air mereka karena Nabi Musa pernah tinggal di situ 40 tahun. Dijawab oleh orang Arab, Nabi Musa ke situ tuh adalah tersesat. Kalau orang tersesat, bagaimana mengklaim itu tanah airnya? Jadi mengklaim tanah air tersesat itu nggak bisa dong. Iya kan gitu. Gitu. Jadi beginilah, bahwa sesungguhnya kita sendiri juga berpikir begini. Israel ini kan anak cucunya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu namanya Israel, itu Nabi Yakub itu namanya Isra. Makanya surat Isra itu konon katanya surat Bani Israel namanya. Sehingga surat Al-Isra itu di dalamnya adalah berbicara tentang Bani Israel. Makanya suratnya Al-Isra gitu. Namanya Israel itu nama Tuhan. Jadi itulah asal usulnya, bahwa bangsa Israel ini adalah satu bangsa yang punya asal usulnya. Cuman mereka itu tidak pernah punya tempat
tinggal. Tempat tinggal yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai the promised land itu nggak jelas di mana tanahnya. Selama dalam perjalanan sejarah bangsa Yahudi atau Bani Israel ini selalu terlunta-lunta dan selalu dinistakanlah. Dari sejak zaman Fir'aun ya mereka dibunuh-bunuhin, di Hitler ya dibunuh-bunuhin, di Jazirah Arabia ya diusir-usirin. Yang mengusir orang-orang Yahudi dari Jazirah Arab itu kan Sayyidina Umar, dihabisin semuanya sampai tidak ada sepotong Yahudi pun yang tinggal di Madinah, semuanya harus keluar. Di Hitler 6 juta digas, dibunuh semuanya itu. Ini bangsa dunia kan melihat Yahudi kan tiba. Jadi berdirinya negara Israel sekarang ini itu apakah ada kaitannya dengan Yahudi, apakah dengan Bani Israel, ataukah itu ideologi baru yang disebut Zionisme. Nah, Zionisme itu muncul pikiran dari seorang wartawan Yahudi namanya Herzl. Dia bercita-cita ingin mendirikan Zion. Zion itu adalah sebagai tempat benteng, namanya bahasa Arabnya Sohyun, bahasanya Zion. Nah, jadinya Zionisme itu adalah satu paham radikal mereka mendirikan satu negara. Waktu itu negara Arab terbagi, ada yang dijajah Perancis, ada yang dijajah Inggris. Yang dijajah Perancis itu bagian Afrika Utara, ini cerita jadi panjangnya, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia itu hanya. Tapi yang lainnya sampai Irak semua itu, sampai Saudi Arabia, Yaman, semua jajahan Inggris. Nah, Herzl itu akhirnya menemui seorang menteri luar negeri Inggris namanya Balfour namanya. Dia minta belas kasihan bahwa kami suatu bangsa, eksis kami bangsa. Kami tidak sama dengan Armenia, kami tidak sama dengan Kurdi, kami tidak sama dengan Arab, kami tidak sama dengan Egypt, kami ras kami Yahudi. Kami ingin mendirikan negara. Gimana negara yang dibangunnya? Terserah. Kami hanya minta sebidang tanah sekecil apapun. Katakanlah seperti negara Nauru ya. Ya hanya negaranya hanya sekitar berapa kilometer lah, kecil sekali di sebelah Solomon Island ya, dekat Afrika sana, dekat Australia ya. Sekarang lebih bangkrut negaranya. Itu penduduknya hanya 14.000 orang. Dulu kaya raya, sekarang udah bangkrut lagi. Mereka minta pulau atau apapun, terserah Inggris mana saja. Nah itulah lalu Kementerian Luar Negeri Inggris itu melalui Balfour, namanya Perjanjian Balfour, itu memberikan surat janji kepada Zionisme itu, kami akan memberikan tanah. Ya kan gitu. Tadinya mintanya itu di Eritrea. Tetapi nggak tahu bagaimana hasil keputusan pemerintah Inggris akhirnya menyerahkan memberikan tanah di daerah Palestina. Karena di situ ada cikal bakal, ada kaitan sejarah, yaitu adanya Haikal Sulaiman, Sinagog Sulaiman juga di situ, kerajaan Daud juga di situ. Nah maka akhirnya diberilah sepotong tanah yang hanya berapa ribu hektar lah, hanya Tel Aviv sekitarnya itu. Sekarang menjadi besar itu mereka beli dari rakyat Palestina, beli. Saya mengerti beli, tapi kan ada tekanan politik karena waktu itu kan masih dijajah oleh Inggris. Kayak kita zaman dulu kan dibeli katakan, tapi kan dibeli sebenang-benang kan, betul nggak? Gitu. Oke, beli sampai sekarang menjadi Palestina. Nah begitu dapat ini, mulailah bergerak mereka mencari dana, karena orang Yahudi itu dari orang-orang kaya di Amerika, di mana-mana. Nah makanya seorang pencari dana itu namanya Golda Meir. Golda Meir itu seorang perempuan Yahudi, dia yang mencari dana sampai cukup dana dan berdirilah negara Israel. Maka dialah Perdana Menteri yang pertama kali, namanya Golda Meir. Oke? Jadi sekarang persoalannya setelah Inggris pergi, menjadi persoalan berikutnya. Negara Palestina pun belum ada, etnis ada tinggal di situ. Disitulah dua berdampingan. Dunia menghendaki negara itu sama-sama adanya equality, bahwa Palestina negara merdeka, Yahudi Israel juga negara merdeka. Tetapi kan Israel juga kan tidak nyaman ada negara Palestina yang ada di sampingnya, sedangkan tanahnya kan terkotak-kotak menjadi susah kan, ada bagian sana masuk bagian sini, kayak Berlin Barat, Berlin Timur, adanya di mana kan gitu. Sebetulnya resolusi PBB itu sudah ratusan, lebih dari 290 resolusi PBB mengatur berdirinya negara Palestina itu, sampai sekarang menjadi persoalan. Lalu gimana yang kalah dalam perangnya? Israel melawan Arab, 21 negara melawan 1 negara, sampai sekarang belum pernah menang Arab itu.
kapan menangnya? Dan negara Israel itu, ini negara ajaib. Ini seperti sudah ada payung pertahanan. Tidak mungkin ada pesawat luar bisa masuk Israel, nggak mungkin. Karena itu mereka sudah ada payungnya. Tidak akan mungkin ada pesawat siapapun bisa masuk. Rudal nggak bakal masuk. Ya, jadi sangat kuat sekali. Dan Anda salah mengatakan Israel berfoya-foya korupsi, nggak ada. Israel itu negara demokrasi sekali, gimana sembarangan lagi. Iya, salah paham. Jadi levelnya berbeda. Jadi sekarang mah orang Palestina pengennya Israel dibubarin, berdiri Palestina, yang nggak bisa dong. Ini de facto di sini negara sudah, Israel sudah mendapat pengakuan PBB, Palestina pun sebagai pengakuan sebagai hak otonomi sementara. Nah, perundingan ini masih terus macet, belum pernah selesai. Tapi nantinya sih inginnya dunia itu ya sudah, Israel negara merdeka, Palestina juga negara merdeka. Yang jadi masalah kesulitan itu sikap negara Arab yang ganda, itu persoalannya. Sebab kalau berdiri negara Palestina, yang saya yakin kalau Palestina berdiri, ini negara yang paling demokrasi di Timur Tengah. Begitu ada negara Arab yang demokrasi memberi ancaman kepada negara-negara Arab yang tidak demokrasi. Itu persoalan. Jadi ada permain semacam itu. Jadi saya jadi bingung, jadi komentarnya jadi susah banget ini mah. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita baca komentarnya karena komentarnya semuanya seru-seru nih. Yang pertama dari Godai, Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Dari sanalah lahir para nabi sampai lahirnya Mesias, sang juru selamat umat manusia. Komentar yang berikut dari Rusbida Tampu Bolon. Bapak Kiai Haji Sakur ini berani sekali ya menjabarkan itu. Tidak takut dipersekusi saudara seiman beliau. Jemaah beliau yang setia sampai sekarang berarti jemaah yang sangat cerdas. Bapak Kiai Sakur jujur, berani, cerdas. Pokoknya kebenaran harus diberitakan, apapun taruhannya, karena kebenaran akan menang dan bercahaya. Komentar yang berikut dari Cisne Pruit. Semoga yang sudah mulai sadar akan menjadi benar-benar sadar dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, benar dan positif. Sebaiknya yang masih dibodoh-bodohi dan yang bebal, semoga terbuka batinnya, belajar menjadi yang benar dan meninggalkan hal-hal yang negatif. Salam toleransi. Komentar yang berikut dari Hendrik Bani. Luar biasa pintar ini Bapak, padahal kelihatannya sangat sederhana orangnya. Beliau sangat paham sejarah dan tentu banyak pembaca buku. Hebat Bapak, saya fans dengan kemampuan dan kesederhanaan Bapak. Komentar yang berikut dari Mas Songgolangit. Tuhan memberkati selalu Bapak, Buya Sakur dan keluarga sehat selalu. Terima kasih Buya Sakur sudah memberikan pemahaman bagi yang belum tahu tentang Israel. Oke teman-teman. Nah, itu tadi saudaraku, kita sudah lihat sama-sama bagaimana penjelasan daripada Bapak Kiai Haji Buya Sakur Yasin. Kalau kita sudah sangat jelas tertulis dalam Alkitab, kenapa bangsa Israel itu tidak bisa dihancurkan oleh pihak musuh. Nah, terutama sekali karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam firman-Nya, siapa yang memberkati bangsa Israel, dia akan diberkati, dan siapa yang mengutuki bangsa Israel, dia akan dikutuki. Jadi negara-negara yang mengutuk bangsa Israel, kalau kita kembali back to Bible, negara tersebut akan dikutuki. Jadi siapa yang memberkati, maka dia akan diberkati. Dan kita melihat negara-negara yang bekerja sama dengan bangsa Israel, negara itu makmur, damai, tentram. Sekalipun negara tersebut secara kasat mata, secara pikiran kita manusia tidak mungkin bisa bertumbuh, tetapi ketika negara tersebut bekerja sama dengan bangsa Israel, negara yang tidak bisa apa-apa menjadi negara yang makmur, ya, menjadi negara yang makmur. Kenapa? Karena Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, terima kasih, kiranya video ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya dan bisa memberikan wawasan kepada saudara-saudara kita dari seberang. Sebenarnya mereka perlu menempatkan hati di pikiran mereka di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, sudah mengolok-olok, sudah marah duluan, sudah mencaci maki tanpa menonton videonya, tanpa mendengar penjelasan daripada Bapak Buya Sakur Yasin. Terima kasih.
Assalamualaikum bishim hamasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah. Waruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.